Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali dulu. Ini kan video pertama kita. Iya, makanya. Jadi buat teman-teman yang baru melihat video pertama kita, ini akan jadi saksi bisu di jam setengah 10 kurang. Ini akan jadi video pertama kita di podcast yang akan kita tampilkan. Ingin tahu nama podcastnya apa? Inilah podcast kita, Al-Muqtatofah. Oke, selamat datang teman-teman di channel kami, channel Al-Muqtatofah. Di podcast ini, mohon maaf kalau ucapan saya masih terbata-bata, karena ini pemikiran kurang lebih 2 hari yang lalu saya ngobrol sama teman saya. Kita belum kenal. Nanti dulu. Sabar ya. Teman-teman juga sabar. Iya. 2 hari kurang lebih ya, 2 hari yang lalu dia WA saya. Makanya ini masalah-masalah tentang podcast. Berhubung saya juga nggak bisa dan dia juga nggak bisa, katanya kita ini modal nekat, teman-teman. Modal nekat ya, bahasanya bukan modal nekat sih. Ini awal kita akan merintis suatu channel YouTube yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dengan beberapa hal-hal yang nanti akan kita sampaikan di podcast ini. Jadi kepada para teman-teman semuanya, kalau semisalnya ada kata-kata, ucapan, mungkin ada sedikit hal-hal yang tidak enak untuk didengar, jadi saya pribadi dan dia sama saya berdua meminta maaf kalau ada hal-hal yang terjadi di channel ini. Kembali di channel ini, nama channel kita namanya Al-Muqtatofah. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan, saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilham Amsa Yulistia. Nama saya Ilham. Nah, dulu saya sabar. Saya dulu. Nama saya Ilham Amsa Yulistia. Saya asli Minang. Kurang awak. Saya aslinya orang Padang, cuma lahir di Jakarta. Jadinya bukan dipanggil Uda, Udi. Oke, saya asli Padang. Saya tinggal di Depok, ujung Depok, yaitu tepatnya di daerah Cimanggis. Saya tinggal di sana kurang lebih 27 tahun. 27 tahun. Dan sekarang saya sampai di sini kurang lebih 2 jam. 2 jam. Saya habis pulang kuliah di musim itu kayak begini. Habis pulang kuliah ya. Saya di sini selaku pembicara, atau bisa disebut bahasa kerennya itu host gitu. Nanti ditulis sama editor namanya host. Saya sebagai host satu yang akan menemani teman-teman mendengarkan beberapa untayan-untayan kata-kata, kalimat-kalimat yang mudah-mudahan didengar sama teman-teman itu enak, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang udah gak sabar dari memperkenalkan diri, ini orangnya. Perkenalkan, nama saya Salim Hasan Basri. Itu aja guys, padahal gitu doang. Agak jelas. Dari tadi gak sabar, ini orang gak sabar dari tadi memperkenalkan diri. Ujung-ujungnya pasti perkenalin cuma kasih nama doang. Saya mau lengkap banget, nama, asal-asalan. Asal ya lupa. Asal. Kebetulan nih guys, saya asal di Depok, lahir di Depok. Pokoknya asli banget di Depok. Udah jelasin betul. Pokoknya ciri-ciri orang Depok Pojok-Sari, pakai peci begini, rambutnya sisa. Ya, gitu. Mohon maaf ya, bukan saya dari nama Pojok-Sari.
buat kepala cabang Bojong keluarin aja. Oke, lanjut. Oke, sebenarnya blasteran sih guys, nggak cuma Depok. Itu saya kebetulan dari Rangkas Bitung, jadinya ya begini jadinya gitu campuran Sunda guys. Jadi ya mungkin itu aja sih, kita alma mater sama, nggak perlu dijelasin ya dari luluran. Jadi teman-teman di sini kita berdua sebagai host amatir, mohon maaf, kita membuat podcast ini secara dadakan, tiba-tiba. Tapi nggak cuma-cuma. Kita mempelajari beberapa hal-hal dari para podcaster yang sudah banyak, ya kan, podcaster yang sudah ya lebih terkenal gitu. Kita banyak belajar dari beliau, channel-channel banyak yang kita pelajari. Dan ini adalah beberapa hal yang akan kita bicarakan, mudah-mudahan sih udah ngalor ngidul ya kayak istilahnya. Dan tadi omongan saya udah ngalor ngidul ya. Udah latihan juga sih. Nah, dari channel Alta Topat ini banyak banget yang harus Dikasih tahu. Salah satunya usaha kita membuat podcast awal ini. Satu, kita harus angkat meja dari bawah ke atas, Lampu juga. pindah lampu yang awalnya lampu di kamar mandi sepindah di situ. Itu mahal tempat usahanya. Emang usaha itu memang harus banget. Nah, dari usaha yang pertama tadi kita angkat bangku sama meja. Gelar karpet nih, ini gelar karpet. Ini cuman ya, ini ruang kosong gitu kan. Ya kita kita fasilitasi. Kita inilah kita manfaatkan Bisa mungkin lah ya. manfaatkan yang alhamdulillah pendingin ada gitu. kipas nomor satu. Dan satu lagi teman-teman, ini HP saya nggak pakai HP Samsung, nggak boleh sebut. Samsung yang lupa ya, endorse. Dan satu lagi, kami membuat podcast ini dengan beberapa alat-alat seadanya. Satu, HP yang belum lunas. Ini HP saya belum lunas ini, asli belum lunas. Ya, amin kan. Dan dengan tripod sepatu pantopel, dogmek. Di belakangnya ada rokok. Jadi kayak gitu HP saya bawa. Oh iya, ini buat timernya juga ada di HP ini timer. Itu kurang lebih teman-teman di podcast ini ya nggak lama masih kita menjelaskan beberapa kalimat-kalimat bijak kalimat-kalimat bijak bisa sering disebut oleh anak-anak yang di pesantren itu namanya mahfuzun. Mahfuzun ini adalah suatu pelajaran yang ada di pesantren dan di dalamnya itu banyak kalimat-kalimat bijak, kalimat-kalimat mutiara. Itu sebagai pembelajaran untuk anak-anak santri dulu di pesantren. Nah, di channel YouTube ini bukannya kami ingin mengajarkan, tapi kami ingin mengenalkan kepada teman-teman. Sharing juga ya. Secara sharing juga. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang menanggapi kayaknya nggak bagus nih, kayaknya ada yang salah, bilang boleh tulis di kolom komentar. Sepedas-pedasnya juga nggak apa-apa. Jadi kalau ada teman-teman yang mau komentar silahkan di bawah ini di bawah masih di kolom komentar, bisa kasih masukan buat kita berdua gitu. Di channel ini, di podcast ini kita akan menjelaskan dua kalau begitu satu kalimat begitu penting. Satu kalimat bijak yang kita dapati di pelajaran Al-Mahfuzat itu. Ini kalimat itu sering banget ini ya. Sampai anak-anak, ya kalau kalian tahu Gen Z sekarang itu pasti nggak tahu. Bapak-bapak pengajian malam Jumat pun tahu. Itu sering dicari. Apa? Udah nggak sabar nih. Kayaknya itu udah pasti teman-teman udah tahu.
Apaan sih? Kalimatnya adalah manjada Wajah. Dari kalimat manjada wajada ini saya terpukul. Maksudnya apa ya? Dari kalimatnya ini Pendek tapi bermakna gitu. didengarnya juga enak. Jadi AB-nya jelas. Manjada wajada itu kalau kayak bahasa pantun itu bagus banget itu. Ubur-ubur kan lele gitu. Nah itu kontennya jelas. Nah manjada wajada ini bagus. Bagus banget. Dari kita mendengarnya aja mungkin teman-teman sudah sering mendengar kalimat manjada wajada itu juga enak banget. Manjada wajada kalau kita artikan di dalam kitab yang di dalam pelajaran mahfuz itu kita diajarkan kalimat manjada wajada artinya siapa di antara kalian atau siapapun di antara kalian yang bersungguh-sungguh maka Laki-laki. apa sih maksudnya itu Bang Sarip? Ya mungkin kalau secara makna dulu ya, kalau Oke. dalam isi segala satu hal yang kita usahakan benar-benar itu pasti bakal dapat sih, menurut saya begitu Bang. Oke, saya main alat ya. Kalimat manjada wajada barang siapapun yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Kita ambil contoh kembali. Ini kan tentang konteksnya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu identik dengan perjuangan. Sesuatu yang diperjuangkan pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Kita ambil filosofinya dari membuat telur ceplok. Membuat telur ceplok, kalau kalian tahu teman-teman, telur ceplok itu membuat telur ceplok itu tidak semudah yang kita pikirkan. Betul sekali. Susah, serius susah. Sekarang siapa yang bisa membuat telur ceplok dengan mudah? Bisa kan? Kayaknya tukang batagor sih Bang. Maksudnya Bang Sarip bisa nggak sih bikin telur ceplok? Oh bisa Bang. Bisa ya? Bisa. Bikin telur ceplok itu mudah nggak sih? Ya kalau yang karena saya udah terbiasa saya Kalau angkat suaranya kencang. Iya, karena saya udah terbiasa nih guys, jadi saya juga gampang kan. Inilah awalnya Bang Sarip dulu waktu umur masih zigot udah bisa bikin telur ceplok. Oh enggak belum. Oh, zigot kan si bayi yang belum jadi yang masih setengah matang. Nah, susah Susah Bang. banget. Sesuatu hal yang perlu kita pelajari. Ya coba dah anak TK yang baru keluar dari TK suruh bikin telur ceplok, belum tentu bisa. Usaha yang pertama kita harus kita usahakan membuat telur ceplok itu beberapa syarat banyak. Syarat bikin telur ceplok sama syarat kredit motor banyak kan syarat bikin telur ceplok. Serius. Kredit motor syaratnya apa? KTP sama kakak. Udah. Telur ceplok buatnya. Bener. Iya bener. Baru ketahuan. Penasaran gak? Satu, syarat membuat telur ceplok yang pertama apa? Yang pertama yaitu beli dulu pasti. Beli telur dulu. Sekarang coba, kalau kalian belum punya telur, nggak mungkin dong bisa bikin telur ceplok. Pasti yang harus dibikin harus ada itu telurnya dulu. Nah, cara mendapatkan telurnya ini gimana? Nyari ayam dulu gitu. Oh enggak, karena perlu banyak. Di warung-warung Madura atau di warung yang lain itu sudah ada. Secara zahir yang kita lihat mudah, tapi kan kita belum tentu bisa mendapatkan telur itu. Benar sih. Kesungguh-sungguhan di situ sudah muncul. Bagaimana cara kita mendapatkan telur? Cicak. Bagaimana cara kita mendapatkan telur? Pasti kita harus punya Uang, money, piti, fulus. Kita harus punya yang namanya uang. Betul sekali. Kalau nggak punya uang, jangankan beli telur,
Beli garam. beli garam susah ya? Susah. Nah, Apalagi beli mie. lapar. Oke, kita harus beli telur dulu guys. Nah, jadi teman-teman mau beli telur nih ke warung Madura, ya kan? Taruhlah kita beli ke warung Madura sampai rumah. Warung Madura itu mengalahkan cabang ini gacuan. Betul sekali. Ya kan? Ini tolong diedit ya. Madura itu di setiap titik pelosok-pelosok Gang-gang. sampai perumahan-perumahan pun itu sudah banyak. Mereka adalah salah satu supermarket terhebat. Meskipun apa namanya? Kadang suka tutup, kadang suka enggak. Kadang sudah enggak. Madura ini adalah salah satu usaha yang sangat membantu kita para masyarakat kecil untuk mencari telur, gas yang habis tengah malam. Betul sekali. Mereka masih buka. Dan yang paling terkenal ini bang, dia itu katanya bentuknya pas hari kiamat doang bang. Enggak, setengah hari. Kiamat setengah hari. Itu pun dia kalau bisa ada telur itu tutup setengah gitu. Jadi kalau beli bisa dapat bawah gitu. Nah, itu saya salut banget sama om-om yang di warung Madura, itu keren. Saya salut sama beliau-beliau semua. Kembali ke telur ya. Ini masalah telur. Kita udah beli telur. Udah dapat gitu telur. Udah dapat nih. Ya. Sekarang telurnya ini ketika udah dapat, apakah langsung jadi telur ceplok? Oh enggak. Harus diproses. Proses yang pertama adalah kita harus menemukan wajan, penggorengan, minyak, kalau kata SpongeBob, spatula. Apa sih nggak Codet. Kita harus punya, kan nggak mungkin pakai garing, lembu. Kalau temannya Om Iqbal mungkin, Iya. tapi kan kita harus pakai alat. Betul sekali. Itu alat-alat itu kita harus perlu, ya kan? Oke, ketika kita sudah dapat telur, kita sudah punya alat. Taruhlah punya gas ya, gas itu sudah termasuk. Tak nih kita taruh di panci. Masuk lagi prosesnya nih. Itu udah berapa tadi? Satu, beli telur, alat-alat buat masak telur. Nih proses yang ketiga. Ini udah ngalahin bicara proses kredit motor. Kredit motor 2, udah PPKK. Dari mana? Ini udah 3 nih. Yang ketiga prosesnya mencari telur. Mencari telur. Bayangin teman-teman, siapa yang bisa mencari telur dengan sempurna? Kalau kata saya mah Belum ada yang bisa. lah kok belum ada? Yang bisa mencari telur ada, maksud saya ada dong, tapi ada beberapa orang dengan profesinya yang bisa mencari telur. Oke. Mohon maaf, sampai koki-koki di restoran pun belum bisa. Siapa lagi? Sepengetahuan saya Profesi yang bisa memecahkan telur dengan sempurna. tukang sebelah. Salah. Hah? Apa dong? Nggak tahu. Penasaran? Tukang bilung. Kalian tahu tukang bilung? Ini tukang bilung ya, mencari telur itu khas. Khasnya gimana sih? Nggak perlu dengan hal-hal yang repot. Nggak perlu minta manggil damkar buat mencari telur, nggak perlu. Dia hanya dengan satu, mencari telur pakai pinggirannya kelas. Pikiran kelasnya. Iya, ini kan orang gerobak nih. Ini kan orang tukang bilung dagang pakai gerobak baja ringan. Nah itu kan ada pinggirannya. Ujungnya tuh ya. Sekarang tidak, kita mau beli bilung, contoh ya bilung. Bang, beli bilung, contoh si Bang Salim jadi tukang bilungnya nih. Bang Salim mau beli, nah saya tukang bilung. Bang beli bilung. Habis. Bang beli bilung. Iya, 3.000. Yang pertama dilakukan tukang bilung adalah Ambil telur. ya telur. Kedua yang dilakukan tukang bilung adalah mencari Telur. bahkan bukan dengan pinggiran etalase. Ada satu lagi yang kalian belum tahu. Apa sih gue nggak tahu. Pinggiran gelas.
Tapi dia baju nggak kedapat. Lagian sering banget. Pikiran jelas, bayangin itu dia ketok itu rapi banget. Iya, emang pernah ada kopi di restoran begitu kan? Pasti dia pakai spatula, lemah. Tapi suka ada tuh Pak di restoran, bukan restoran sih, ada suka di restoran kita terus PNBP ada yang bikin lope tulang gitu juga tuh Bang. Itu lope itu lumayan juga tuh. Nah itu yang di beberapa apa namanya tempat-tempat makan ya yang dia telurnya ditaruh di Lope. tokso. Nah, itu udah master itu. Master ya. Itu oke lah, tukang biru kalah itu. Nggak mungkin bisa jadi dulu tukang biru. Tanya tuh koki-koki yang di YouTube atau TikTok yang sudah bisa bikin telur pakai lope, tanya pasti dulu jualan biru. Kalau Paling minimal dia sering biru. pasti dia punya referensi terbaik gitu kan. Tapi tetaplah tukang biru is the best. Tukang biru, tukang sempol. Nah, sempol tuh Nah, pokoknya tukang jajanan-jajanan yang bahan pokoknya telur itu udah pasti jago mencetak telur. Salut saya mau kayak. Nah, tangan dulu dong. pokoknya panjang umur, sehat-sehat tukang biru. Dari film ini ya, dari kita masak telur itu nyemplokinnya aja, pecahin telur aja susah. Tukang biru lebih jago. Berarti teman-teman yang belum bisa bikin telur ceplok, banyak-banyak lebih biru. Betul banget. Oke, ketika kita nyemplok telur, tas. Ini udah 3 nih. Dia telur, alat-alat masak telur, mecahin telur. Yang keempat, Ada lagi nggak sih? ada lagi. Ampun. Ini nih, ini bisa melakukan cara kredit rumah. Kredit motor juga, kredit rumah banyak banget. Apa ini? KTP, KK, surat sehat, SKCK, pokoknya mengalahkan segala hal-hal. Bikin telur ceplok itu banyak prosesnya. Alah, biar gue beli rumah aja Kalah. Nah, yang keempat adalah cara menyempurnakan bentuk telur. Bener banget. Kalau dia nggak bisa, kan udah dicahin nih, tak gitu. Ntar kalau kulit-kulit telurnya ikut, itu kan bahaya. Bener banget. Nah, tapi tukang biru bisa itu diremek nggak ada yang jatuh. Bener banget. Telur Sempurna banget ya. sempurna banget. Nah, ini kalau pas udah nyeplokin, tas. Nah, gimana caranya biar telur itu sempurna? Emang nyeplok telur itu terbilang sangat awam ya. Ya tinggal begitu doang jadi. Tapi ini kan seni. Betul banget. Gimana caranya kita menyeplok telur dengan sempurna agar tercipta yang namanya telur mata sapi. Oke. Ya. Kalau misalkan tidak sempurna yang ada namanya telur mata ikan. Pecah. Nah, itu kan seni. Nah, disitulah konteks subuh-subuh itu masuk. Ketika kita sudah nyeplok telur, telurnya sudah masuk wajan dengan bentuk yang sempurna, maka kita akan mendapatkan yang namanya telur mata sapi. Sempurna. Itu teman-teman. Jadi pemahaman dari kalimat manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatnya dia. Ketika kita bersungguh-sungguh, filosofinya tadi membuat telur ceplok. Membuat telur ceplok itu mengalahkan proses membuat telur ceplok itu mengalahkan dari proses kredit motor dan di rumah itu mengalahkan segala. Jadi teman-teman dimanapun kalian berada, di sini gue sendiri, di sana kau berdua. Bersungguh-sungguh adalah hal yang pokok utama untuk menjalani hidup. Jadi kalau misalkan teman-teman sedang ada kesulitan, teman-teman sedang ada rasa gundah gulana, tetap semangat, tetap sungguh-sungguh. Ada sesuatu yang digapai dengan proses bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkan sesuatu yang dia usahakan. Ada lagi pepatah mengatakan man yazro yahsud. Siapa yang menanam Maka dia akan memetik. ketika kita menanam suatu suatu
tanaman lah. tanaman itu. Ketika kita menanam sesuatu hal yang akan kita inginkan, maka kita juga yang akan mendapatkan. Mungkin contohnya kalau kita menanam tomat, itu kasihkan bibit tomat ya bang ya. Ya bakal tumbuh tomat, nggak mungkin rambutan. Nggak mungkin. Ini orang capek-capek yang bibit tomat ya kan, taruh dipupukin, kasih air, dan nunggu durian kaget. Orang bakal Nggak jadi gitu kan. Gitu teman-teman. Sesuatu hal yang kita jalani dengan penuh semangat, maka akan mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Manjada, wajah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah. saya titip salam buat yang bikin kalimat manjada wajada. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih sudah mengenalkan kami dengan kalimat manjada wajada. Terutama untuk guru-guru kami yang mengajarkan kami dulu di pesantren. Mudah-mudahan selalu panjang umur, Amin. sehat walafiat, Amin. berkah dunia dan akhirat, Amin. dan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Oke, mungkin segitu aja dari teman-teman. Udah 26 menit, HP-nya memorinya dikit gitu. Saya akan akhiri podcast ini. Oke. Kembali lagi, ini podcast pertama kami. Jadi bagi teman-teman yang sekiranya ada usulan buat kami, tolong bantu kami di kolom komentar. Dan juga bang, terakhir mungkin kalau yang tahu siapakah yang membuat kalimat manjada-manjada boleh di kolom komentar bang. Boleh. Nah, Karena saya sampai sekarang mudah-mudahan nanti teman-teman yang mau ikut sharing, kita akan buka undangan di sini. Tunggu podcast selanjutnya, di episode selanjutnya di dalam channel ini, di channel Al Taufan. Mudah-mudahan teman-teman bisa membantu kami dalam like, subscribe, and share podcast ini. Mudah-mudahan jadi manfaat gitu. Oke, sekian kami tutup podcast pada jam 10 kurang ini dengan membaca Alhamdulillah. alhamdulillah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Hati-hati teman-teman yang menjam tangan pindah tangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.